Taufik Aziz. Usus buntu sendiri itu penyebabnya adalah tidak ada hubungan dengan aktivitas. Dengan saya Dr. Taufik Aziz, spesialis bedah di YouTube channel Edukasi Kesehatan. Selamat siang Sobat Siloam semuanya, kembali bersama saya di IG Live Siloam Bekasi Sepanjang Jaya hari ini. Saya Dr. Hansel Ardi Parulian akan menjadi moderator untuk IG Live pada siang hari ini. Untuk hari ini kita akan membicarakan soal masalah pencernaan. Untuk topik ini memang selalu jadi bahan yang enak untuk didiskusikan. Hari ini sendiri kita membicarakan tentang saluran pencernaan bagian bawah. Yang biasa orang awam ada sebutnya wasir atau ambeien, dalam bahasa medisnya disebut hemoroid. Untuk hemoroid ini sendiri itu di dunia diperkirakan ada 1 dari 20 orang yang kena. Di Indonesia sendiri sekitar 5,7% dari total populasi. Maka dari alasan-alasan itu untuk hari ini kita akan topiknya tentang ambeien, wasir atau hemoroid. Sudah bersama dengan saya narasumber kita Dr. Taufik Aziz Atamini, ini spesialis bedah. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dr. Taufik ini sudah lama sekali berpengalaman di bidangnya, sudah expert di bidangnya. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Gimana kabar, Dokter? Hansel Ya. dan sahabat Siloam semuanya. Kabar baik. Kabar baik. Ya. Dok, izin ini kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Dok. Ya, siap. Untuk pertanyaan pertama, yang dimaksud wasir atau ambeien atau hemoroid dalam bahasa medis itu apa sih, Dok? Ya, hemoroid itu kan dari bahasa Yunani ya. Mungkin awal-awalnya orang Yunani yang menemukan ya. Tetapi memang gejala ini kan sebenarnya secara global ya. Jadi hem itu dari kata-kata artinya itu darah atau merah ya. Jadi biasanya keluhannya itu nyeri atau kemerah-merahan di daerah anus. Hemoroid sendiri secara awam disebut dengan wasir atau juga ambeien ya. Jadi adalah suatu pelebaran dari plexus hemoroidalis pada anal kanal atau pada saluran di anus ya. Jadi dia sebenarnya varises sebenarnya. Jadi pelebaran vena plexus di daerah anal kanal atau di daerah sekitar anus. Cuma jangan dianggap sepele karena penyakit hemoroid ini memang ada grade-nya ya, dari grade 1, grade 2, grade 3 sampai dengan grade 4. Grade-nya ini masing-masing akan mempunyai dampak kesakitan ya, dan juga akan mempengaruhi juga treatmentnya nanti ke depan. Ya. Berarti ini pelebaran vena ya, Dok? Ya. Intinya wasir atau ambien atau hemoroid ini. Dok, kalau dari klasifikasi itu kan biasa disebut ada 2 ya, Dok. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, itu gimana, Dok? Ya. Secara anatomi memang hemoroid itu dibagi 2 ya. Jadi pemisahnya adalah suatu linea dentata ya. Secara anatomi adalah suatu garis imajiner linea dentata. Kalau hemoroidnya atau benjolannya dia di bawah linea dentata, itu namanya hemoroid eksternal. Tapi kalau dia di atas linea dentata, itu namanya hemoroid internal. Nah, bisa juga terjadi gabungan antara 2 itu. Jadi bisa dalam suatu pasien memang ada juga ditemukan internal dan juga eksternal, bisa dalam sekaligus ya. Kalau eksternal ini tidak ada klasifikasinya. Tapi kalau internal, kita mengenal derajat-derajat klasifikasi tergantung dari tingkat keparahannya. Kalau yang gabungan sendiri, Dok, itu 2 benjolan berarti, Dok? Atau dia 1 benjolan yang di dalam dan di luar? 2 benjolan. 2 benjolan. Sumbernya dia benjolannya di bawah linea dentata, satu lagi sumbernya di atas linea dentata. Bisa saja bisa gabung terjadi sekaligus. Memang ini yang lebih nyeri dan lebih rumit memang. Kalau kita sudah ngomongin definisi, Dok, ada klasifikasi. Penyebabnya sendiri apa, Dok? Ya, sebenarnya penyebab pasti banyak ya, Dr. Hansel ya. Jadi sebenarnya kita mengenal adanya faktor predisposisi. Jadi adalah faktor yang pencetus yang mengakibatkan keadaan ini timbul ya. Kita bisa juga disebabkan yang pertama
biasanya ada gangguan pola makan ya. Ya, misalnya tidak boleh makan makanan yang spicy, yang pedas. Ya, yang kedua faktor kehamilan bisa saja ya, karena terjadi peningkatan bendungan vena di bawah sehingga terjadi pelebaran vena di daerah bawah. Yang ketiga, pola makan yang tidak baik ya, jadi kurang makan serat sehingga mengakibatkan konstipasi atau kekerasan pada feses, sehingga pada saat dia BAB akan terjadi konstipasi ya, sehingga terjadi gesekan pada daerah anal kanal sehingga akan merusak anal cushion ya. Jadi dalam anus itu ada bantalan, anal cushion namanya. Kalau dia secara mekanik terus menerus digesek dengan fekal atau feses yang keras, maka akan menyebabkan kerusakan daripada ligamen tumpak itu, sehingga terjadi gesekan, sehingga terjadi penurunan dari vena plexus hemorrhoidalis tersebut. Faktor-faktor yang lain banyak, misalnya BAB yang terlalu lama ya. Kalau misalnya BAB-nya nongkrong terlalu lama di kamar mandi ya, Dok, ya, itu biasa sambil main handphone ya, Dok? biasanya main chat. Oh, itu bisa jadi salah satu faktor juga. Faktor predisposisi ya, faktor predisposisi karena terjadi peningkatan vena di daerah bawah yang makin lama. Duduk yang kelamaan juga begitu. Jadi banyak faktor-faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya hemoroid ini. Oke, terima kasih Dok atas jawabannya. Kalau kita sudah ngomongin penyebab, Dok, kalau gejala yang paling utama apa, Dok? Gejala yang paling sering muncul pada hemoroid? Gejala biasanya utama ada dua ya. Biasanya dia BAB keluar darah. Darahnya beda juga nih, darahnya harus merah segar ya. Harus merah segar. Karena dia ada sumber peran dari plexus hemorrhoidalis. Jadi biasanya keluar darah merah segar, menetes, terjadi saat atau setelah defekasi, jadi setelah BAB ya. Yang kemudian ada juga benjolan ya, saat BAB atau setelah BAB terjadi benjolan yang keluar dari anus ya. Yang ketiga biasanya terjadi basah atau gatal di sekitar anus ya. Itu sebenarnya gejala-gejala yang utama yang biasanya pasien sering datang ke dokter. Benjolan ini sendiri, Dok, kalau dia sudah muncul apa bisa membesar, Dok? Atau dia segitu-segitu aja benjolannya? Ya, mungkin ini ya kita ngomong derajatnya ya. Boleh, Dok. Karena ini berhubungan dengan apa namanya, dengan benjolan tadi ya kan. Boleh, Dok. Jadi kalau yang internal itu kan grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ya, Dok. Kalau grade 1 belum terjadi protusi, jadi belum terjadi benjolan. Ya. Belum terjadi benjolan kalau grade 1 ya. Yang kedua sudah terjadi protusi atau benjolan. Benjolan keluar dari anus. Tapi dia bisa balik lagi secara spontan. Balik lagi ke spontan ya. Itu grade 2. Kalau grade 3, benjolannya sudah keluar di lubang anus, tapi harus di manual. Kita masukkan sendiri pakai jari. Push back. Tapi kalau grade 3, itu benjolannya sudah di luar, tapi nggak bisa masuk. Nah ini grade 3, grade 4 ini yang sangat mengganggu ya. Seperti Dr. Hensel bilang, benjolannya makin lama makin bengkak ya. Kalau udah grade 4 biasanya akan membengkak. Karena terjadi trombosis. Sehingga benjolan vena itu tidak bisa masuk lagi, terjepit istilahnya ya. Makin lama akan makin bengkak, makin membesar, makin nyeri, terjadi trombosis karena aliran darah akan terhambat balik ya. Dan ini akan menyebabkan nyeri yang lumayan hebat. Tapi apakah kalau ada keluar darah dari anus sudah pasti hemoroid? Oh tidak selalu ya. Ini hanya gejala, salah satu gejala. Jadi memang dokter harus melakukan asesmen ulang ya. Bisa dengan anoskopi kita lihat apakah darahnya memang dari luka daripada hemoroid atau memang ada laserasi di daerah anus ya. Misalnya pada penyakit fisura ani ya. Fisura ani itu kan adanya robekan di anal kanal ya. Bisa juga itu juga disertai darah. Jadi belum tentu memang ya. Ada juga malignansi, keganasan, C. erecti misalnya. Tapi memang kalau pada C. erecti darahnya beda. Ya, darahnya agak
hitam, kegelapan ya, dan juga terjadi adanya bekuan-bekuan biasanya. Jadi itu perlunya dilakukan asesmen ulang. Kalau misalnya BAB berdarah tidak harus hemoroid. Tidak harus Jadi hemoroid. kita harus lakukan pemeriksaan fisik dengan anoskopi. Kita pastikan source bleedingnya dari sini ya. Jadi kita bisa mengklasifikasi ini sakit ini ya. Ya memang daerah-daerah itu aja penyakitnya. Kalau berdarah dan disertai benjolan sudah hampir pasti hemoroid itu. Iya. Sudah hampir pasti hemoroid. Iya. Tentu diperiksa lagi ya. Iya, Nah, kita periksa lagi karena benjolan dengan keganasan beda. CRT juga yang sudah terjadi infiltrasi keluar juga ada benjolan. Ada benjolannya. Tapi benjolannya tidak sama dengan hemoroid ya. Betul. Kalau misalnya pada CRT benjolannya dia seperti kebangkau tuh. Jadi rapuh dan mudah sekali berdarah. Tapi kalau ambeien tuh benjolannya lebih smooth, lebih licin. Dok, buat kami-kami yang dokter umum di IGD gitu. Boleh nggak sih kita bantu manual mekanik di grade 3 itu kita masukin ke dalam? Misalkan Boleh. pasiennya tidak mau dioperasi dok, gitu. Kita bantu manual mekanik gitu dok. Ya, manual reposisi. Ya, manual reposisi. Boleh saja, ya. Tapi tentu dengan bantuan jelly ya. Jelly, contohnya silokain ya, jelly yang ada analgetiknya ya. Jadi waktu dilakukan manual tidak ada rasa nyeri, tapi tanpa bantuan pelicin gel ya sangat sakit. Ada teknik khususnya nggak sih dok? Oh iya. Atau saran untuk cara kita manualnya? Gitu? Iya, pertama memang harus kita siapkan dulu ada jelly yang ada analgetiknya ya, kita berikan sebanyak mungkin ya. Kemudian kita reposisi secara lembut aja, jangan kasar ya, secara lembut dengan jari ya, pakai handspoon ya, supaya steril dan juga supaya licin. Dok, kalau jangan dipaksa. Jangan dipaksa ya. Dok. Selanjutnya dok, sudah ada penyebab untuk pengobatannya sendiri dok? Ya, tentunya pengobatan hemoroid ini ya, kita klasifikasi dengan dua ya dok, surgical dan non surgical ya. Surgical itu dengan teknik pembedahan atau dengan teknik yang invasif ya, atau yang kedua adalah tindakan dengan non surgical ya. Non surgical ini tentunya pada grade 1 dan grade 2 ya. Indikasi untuk operasi atau untuk tindakan surgical ada pada grade 3 dan grade 4. Penanganannya banyak untuk surgical ya, Dr. Hansel ya. Bisa juga dengan hemoroidectomy ya. Bisa juga dengan stapler, hemoroidepeksi ya. Bisa juga dengan pila ya, paran injection, ligation, or embayon ya. Jadi skleroterapi, kemudian kita ligasi. Kemudian rubber band ligation. Diikat ya, dengan mekanisme diikat, dan ini diharapkan nekrotik dia akan rontok sendiri. Kemudian ya yang terakhir yang konvensional ada dengan hemoroidectomy ya. Itu yang bisa kita lakukan. Iya. Atau juga dengan laser. Tapi mana yang treatment yang paling baik? Tergantung situasional ya. Tidak semua misalnya pada pila misalnya, orang kan biasanya sekarang pila gitu kan, paran injection, ligation, for ligation ya. Tidak semua bisa. Pada grade 4 ya nggak bisa karena udah keluar semua kan, nggak bisa. Bagusnya pada grade 2, grade 3 ya. Kemudian sekarang kan yang dengan invasif ya, non invasif misalnya, yaitu dengan memperbaiki habit ya, pola makan yang baik, meningkatkan makanan yang berserat ya, kemudian kurangin makan pedas, merica ya, kemudian pola habitnya dirubah saat defekasi, saat BAB, tidak boleh duduk terlalu lama ya. Nah itu harus dirubah tuh. Merokok juga mempengaruhi ya, itu dihilangkan semua. Jadi itu adalah obat-obat yang tanpa treatment yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita bisa sudah melakukan operasi misalnya, tetapi pola makan kita, pola kebiasaan, habitnya tidak dirubah,
akan kembali lagi. Oh, itu bisa berulang berarti. Bisa berulang, bisa residif dia. Jadi memang harus secara holistik ya. Jadi pengobatannya harus secara holistik, non surgical kita lakukan, edukasi yang baik, kemudian dengan surgical dilakukan. Untuk yang grade 2 sendiri, misalkan pasiennya sudah datang ke dokter dengan posisi berdarah, Ya. harus dioperasi nggak? Ya kita lihat perdarahannya banyak apa enggak ya. Tapi kalau perdarahannya hanya ringan gitu tidak perlu. Ya. Tapi kan perdarahan kecuali perdarahannya yang aktif bleeding ya, yang masif, yang banyak, perlu dilakukan tindakan internal resusitasi surgical ya. Tapi kalau perdarahannya ringan ya tidak perlu operasi. Jadi nggak semua hemoroid harus dioperasi ya, dok? Iya, tergantung Grading tadi ya, dok? grade-nya. Grade 1, grade 2 tidak perlu. Kalau wasir ini sendiri, dok, ini bisa menurun nggak sih, dok? Atau Ya, ya. resiko, semua orang punya resiko yang sama gitu? Ya, ini pertanyaan yang sering orang lontarkan ya. Nah, ini kan bukan penyakit keturunan ya. Jadi semua orang punya resiko yang Semua sama. orang punya risiko. Tadi kan bilang populasi kan. Apalagi sekarang di dunia milenial ini, orang hobi junk food ya, tanpa kombinasi makanan yang seimbang ya, nggak ada serat, nggak ada buah, Iya sih, dok. kurang minum, sehingga menyebabkan feses mengeras, konstipasi. Ini yang menyebabkan resiko gesekan di anus ya. Anusnya Jadi itu. merusak bantalan tuh. Kan di anus ada bantalan anal cushion. Anal cushion Itu gesek-gesek mekanik ya. Makin lama makin turun dia. Dok, ini di rumah sakit kita sendiri, dok. Ya. Sering setelah hemoroidektomi pasiennya mau BAB, Ya. tapi jadi takut. Ya. Ada pencegahan sendiri nggak sih, dok? Kalau habis Ya, operasi? sebenarnya kalau operasi hemoroid ya, kita harus melakukan persiapan yang baik ya. Yang pertama apa persiapannya? Yaitu dengan memberikan enema atau dengan memberikan pencahar ya. Jadi sebelum operasi dikasih pencahar ya, bisa dengan fluid enema macam-macam ya. Supaya kenapa? Jadi supaya ya bersih dia. Jadi pada saat dia pasca operasi, fesesnya udah nggak keras. Tapi tanpa persiapan yang baik, jadi pasca operasi, sebelum operasi fesesnya masih banyak tuh ya. Jadi pasca operasi harus BAB kan. Nah, rata-rata pasien akan takut dia BAB. Iya, betul. Ya kan? Takut nyeri. Jadi ini problem. Jadi harus persiapan pre-op-nya, perioperatifnya itu yang baik. Jadi Pencahar itu. berilah pencahar. Jadi pasca operasinya pasien tidak ada kesulitan untuk BAB, konstipasi, ya. Karena kalau dia BAB-nya keras, pasien makin lama makin takut, ujung-ujungnya nanti Berdarah lagi BAB juga, terjadi gesekan juga, prolap lagi, bahaya. Jadi kalau misalkan dia setelah operasi ngedan bisa berdarah lagi tuh? Bisa. Dan kalau misalkan sudah Makanya berdarah harus lagi, persiapan yang baik ya. dengan fluid enema tadi, dok. Yes. Dan andaikan berdarah lagi nih, dok, karena ada beberapa kejadian juga seperti itu, akhirnya dia berdarah lagi, itu gimana, dok, treatment selanjutnya? Iya, kita lihat perdarahannya masif enggak. Kalau perdarahannya ringan ya cukup dengan kombinasi obat-obatan flavonoid ya. Tapi kalau perdarahannya aktif, bleeding ya kita terus kontrol, kita cari sumbernya. Jadi begini Dr. Answer ya. Jadi pengobatan pada hemoroid ya pasca operasi ini menurut penelitian ya. Iya, jadi pasca operasi harus digabung dengan pemberian ekstrak flavonoid ya. Ekstrak flavonoid. Iya, banyak kan di pasaran tuh ya. Ya. Kan nggak bisa nyebut nih, bukan itu sponsor. Ya, nggak boleh sponsor. Iya, tapi ekstrak flavonoid banyak kan. Itu penelitian tuh. Kenapa? Pemberian ekstrak flavonoid pasca operasi akan menurunkan tingkat inflamasi, tingkat nyeri, menurunkan tingkat terjadinya rebleeding, perdarahan ulang. Harus kombinasi itu. Harus kombinasi. Ya. Dok, tadi kan sudah ada surgical, non surgical. Ya. Kalau
Ada nggak sih dok obat yang biasa dikonsumsi oleh pasien dengan hemoroid gitu di rumah untuk mencegah dia berdarah atau benjolannya itu keluar dok? Oh, pencegahan ya? Ya pencegahan, tapi kan tadi dari lifestyle sudah dok. Kalau Iya. dari medikamentosanya sendiri dok, obat-obatannya ada nggak dok yang bisa dikonsumsi? Ada ya, itu namanya terapi maintenance ya. Jadi dengan flavonoid tuh, ekstrak flavonoid ya. Di pasaran banyak itu. Ya, ada yang 500 mg, ada yang 1000 mg. Tapi kalau untuk maintenance ya cukup sehari 1000 mg. Dan pola makan harus dijaga. Ya, dok. Jadi nggak bisa kita ngandelin obat tapi pola makan nggak dijaga ya. Untuk Harus kategori, disiplin. ya betul dok, disiplin pola makan ya dok. Untuk kategori umur sendiri, dewasa dan lansia dan anak itu ada perbedaan nggak sih dok? Atau semua punya resiko yang sama dok? Semua punya resiko sama ya. Berdasarkan literatur nggak ada bisa terjadi pada semua usia, tetapi memang paling tinggi pada usia-usia produktif. Ya, paling tinggi. Seks antara laki-laki perempuan memang tidak terlalu bermakna ya perbedaannya ya. Gender nggak ada perbedaan? Nggak ada perbedaan bermakna. Tapi dari segi usia biasanya akan meningkat pada usia-usia produktif. Kenapa ya? Ya itu jadi aktivitasnya, pola makannya, Pola makan juga ya, kadang suka nggak habitnya teratur. ya. Ya. Makin milenial kan orang jarang bergerak. Betul, dok. BAB Belakang laptop. sulit. Iya. Nah, itu juga mempengaruhi itu lifestyle. Apa bisa terjadi pada anak-anak dok? Bisa. Bisa juga Bisa, ya, dok. bisa. Dengan patofisiologis yang sama juga. Iya. Bisa. Biasanya pada anak-anak ada skin tag ya. Kalau dia misalnya, saya ada beberapa kasus menemukan memang eksternal ya. Jadi biasanya pada bayi yang sering diare itu ya, terjadi gesekan-gesekan, terus skin tag-nya membengkak. Ya kita perbaiki juga obat-obatan dengan terapi medikamentosa dengan obat-obatan saja. Nggak perlu operasi. Nggak perlu operasi dok. Dok tadi kan ada ngomongin masalah kalau banyak tekanan dari atas yang ke bawah bisa nyebabin ambeien dok. Kalau olahraga mengangkat berat termasuk nggak sih dok? Termasuk Termasuk ya dok. Berarti angkat besi misalnya ya, angkat termasuk karena dia kan dengan teknik yang ergonomik yang salah ya. Kan angkat besi pun ada tekniknya yang jangan sampai kita ngangkat terjadi penekanan intraabdomen yang meningkat. Jadi harus dengan posisi yang benar. maksudnya benar. Itu bisa jadi salah satu. Bisa salah satu ini pencetus. Kalau dibiarkan dokter masuk yang grade 3, grade 4, Mm-mm. misalkan ada pasien yang akhirnya nggak mau dioperasi, dibiarkan, itu bisa ke depannya gimana sih dok? Iya, pada pasien-pasien yang grade 3, grade 4 tanpa operasi ya dengan terapi medikamentosa ya memang terjadi perubahan ke arah yang lebih baik juga ada ya, tapi memang perlu ekstra ketat dan lama sekali. Ya kan, lama sekali terjadi perubahannya. Bahkan ada yang nggak berubah. Dan ini akan nyeri terus kan. Yang pertama akan mengurangi produktivitas. Orang malas kerja, kerja juga nggak fokus kan. Betul dok, karena Karena nahan nyeri dia. duduk juga nggak nyaman. Duduk kadang berubah-berubah ya. Maksudnya benar-benar. Ya. Dok, bisa jadi infeksi nggak sih? Kalau Bisa. hemoroid Iya. bisa jadi infeksi. Misalnya terjadi ada perlukaan di daerah anal kanal ya, sedangkan itu feses kan nggak steril ya. Bisa terjadi infeksi sekunder menyebabkan abses bisa. Jadi ada beberapa pasien saya ya dengan hemoroid grade 3, grade 4 disertai dengan perianal abses. Oh, akhirnya jadi Ada. perianal abses. Karena kan daerah anal kanal ada perlukaan, ada port di entry kan, ada sumber infeksi, feses dia kontaminasi, terjadi infeksi sekunder. Jadi penyakitnya nambah. Dok, ada nggak yang dokter mau sampaikan dok tentang hemoroid ini? Selain yang tadi udah ditanya dok, ada atau mungkin dokter ada yang mau disampaikan soal hemoroid ini? Ya, sebenarnya penanganan hemoroid ini kan penanganan yang harus disiplin ya. Jadi harus pola makan harus dijaga ya, lifestyle harus dijaga, jangan terlalu banyak duduk, jangan terlalu banyak mengedan ya, hindari konstipasi ya.
Kalau ada grade 3, grade 4 jangan segan-segan berobat ya, karena ini akan meningkatkan angka kesakitan ya. Karena makin lama dibiarkan angka kesembuhan makin lama juga. Ya, dan akan makin sakit ya. Dok, ini ada pertanyaan. Apakah COVID-19 mempengaruhi penyakit ini, Dok? Dari literatur sih nggak ada ya. Nggak ada ya, Dok? Nggak ada. Berarti tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi ya. Oke, Dok. Karena COVID kan penyakit baru ya. Belum ada penelitiannya, tapi memang nggak ada. Nggak ada pengaruhnya, Dok. Kalau setelah dioperasi, ada waktunya nggak sih, Dok? Dia bisa kembali lagi muncul hemoroidnya lagi? Ada waktu yang iya. di literatur gitu nggak sih, Dok? Iya, biasanya untuk pasca operasi hemoroid kan perlu waktu perbaikan tuh 2 mingguan ya. 2 mingguan dengan pengobatan yang baik ya, disertai dengan pemberian flavonoid untuk memperbaiki mencegah rebleeding, mengurangi inflamasi. Terus bisa kambuh lagi ya, bisa sebulan bisa. Kalau misalnya dia tidak menjaga tadi itu, BAB juga tetap keras, makan tidak dijaga, pedes juga dihajar ya kan. Jadi tidak ada perubahan-perubahan yang gaya hidup itu. Jadi gaya hidup termasuk yang paling utama untuk mencegahnya, Dok. Betul. Dok, jadi tadi kita udah ngomongin tentang hemoroid, Dok. Ada 2, internal dan eksternal, Ya. Dok. Dengan gejala yang utama perdarahan, benjolan, dan nyeri ya, Dok. Betul. Gradingnya sendiri ada 4, Dok. Iya. Betul ya, Dok. Internal Gradingnya ya. Untuk internal ada 4, tapi untuk eksternal dia nggak ada grading. Eksternal nggak ada grade. Nggak ada grading. Pencegahan paling utama soal lifestyle ya, Dok. Iya. Setelah lifestyle tidak bisa dibantu dengan medikamentosa tadi, Dok. Iya. Simultan juga bisa ya, Dok, barengan. Iya, kalau sudah berat simultan. Kalau sudah berat Sebenarnya kalau udah grade 3, grade 4 itu simultan. harus dua. Jadi otomatis yang pola makan, lifestyle dirubah itu udah nggak bisa dihindari. Harus sudah termasuk dia. Harus sudah ikut lah. Tapi kalau misalkan yang pernah ada pasien dengan grade 2, Dok, dia bisa masuk sendiri, tapi minta dioperasi, itu boleh nggak sih, Dok, sebenarnya? Boleh saja. Manfaatnya ada juga, atau lebih sedikit manfaatnya dibanding resikonya gitu? Ya, manfaatnya ya lebih cepat hilang ya. Tapi berarti grade itu ya boleh. Grade 2 itu kan mungkin ada benjolan, tapi dia spontaneously masuk lagi. Mungkin juga disertai dengan bleeding ya. Nah, manfaatnya yaitu menghentikan bleedingnya, menghilangkan benjolannya. Ya. Tapi berarti kalau grade 3 grade 4 kan udah pasti harus indikasi operasi, absolut Dok, ya istilahnya. Tapi ada juga yang memang nggak mau, ya sudah. Kalau nggak mau ya kita obati dengan non operatif ya. operator. Berarti kalau dia grade 2 dan meminta untuk, Dok, dioperasi aja, itu boleh ya, Dok? Iya. Kalau grade 1 yang nggak bisa. Grade 1 ada benjolan. Tidak ada protrusi ya. Tidak keluar ya. Gradingnya ada 4 ya, Dok. Grade Iya. 1, 2, 3, 4 untuk internal, untuk eksternal tidak ada. Iya, betul. Tidak ada grading. Pengobatannya sendiri untuk grade 1, 2 belum operatif, tapi yang ketiga, keempat udah operatif. Indikasi medis ya. Indikasi medis. Indikasi medis 3, 4. Pencegahan paling utama dengan lifestyle, Dok. Iya, memperbaiki ya. Pola makan, terus yang jangan terlalu banyak duduk ya, jangan terlalu banyak mengedan ya. Berhenti merokok, itu salah satu itu. Tapi untuk sekarang susah ya, Dok, kalau milenial dia banyak kerja belakang. Ya, meja. sekarang tinggal pilihan aja, kan bisa dikombinasi. Setelah ya kan bisa dikombinasi, artinya nggak harus duduk, bisa berdiri dulu kan, itu sih gampang ya. Iya. Itu kan bisa Kemauan diatur. ya, Dok. Yang penting niat. Niat. Ya kan? Ada mau sehat atau mau sakit kan, tinggal itu pilihan. Iya, betul, Dok. Oke. Pencegahan juga sudah. Dok, sebelumnya terima kasih atas informasinya dan semua jawaban-jawaban yang dokter sudah sampaikan tadi. Sebelum kita tutup, Dok, ada yang mau dokter sampaikan lagi tentang hemoroid atau di luar hemoroid juga nggak apa-apa?
Ya, pokoknya kalau ada hemoroid ya silahkan datang ke rumah sakit ya. Ya. Grade 1, grade 2, grade 4 kita obati sesuai dengan standar yang sudah baku penanganan untuk hemoroid ya. Di rumah sakit aman kok ya. Di rumah sakit Sudah aman. melalui screening yang ketat. Oke, Dok. Ya. Betul. Dan juga jangan takut ya, karena orang kan untuk operasi hemoroid kan aduh sakit gitu ya. Memang sih salah satu operasi yang sakit itu hemoroid, tapi kan kita juga sekarang sudah banyak teknik-teknik tentang pemberian analgetik ya, intraoperatif, pasca operatif. Kita dapat memberikan analgetik yang kuat ya, sehingga pasien tidak mengeluh adanya sakit yang hebat. Jadi bisa dikombinasi. Operasi hemoroid salah satu yang paling sakit juga Salah satu untuk yang pasien. paling sakit ya. Tapi kan sekarang banyak obat-obat analgetik, narkotik juga bisa diberikan pada saat pasca operasi, sehingga memperbaiki kualitas, mengurangi rasa nyeri sehingga pasien merasa nyaman. Gitu. Dok, untuk hemoroid sendiri, Sobat Silom bisa datang ke Silom Bekasi Sepanjang Jaya. Ini bertemu dengan Dokter Taufik, spesialis bedah. Dok, dokter praktek di sini Ya. hari apa bisa disampaikan, Dok? Ya, saya full time di sini ya. Siang ya, Dok ya. Jam Jam berapa tuh, 12.30 sampai jam 19. 12.30 sampai 19 Ya, ya, Dok? full time di sini. Setiap Jadi, hari, Dok? Setiap hari. Setiap Kecuali hari. Sabtu ya. Oh, Sabtu enggak? Sabtu pagi saya. Senin sampai Jumat jam 12.30 sampai 19, Dok. Ya. Untuk Sabtu Sabtu pagi. jam 8 berapa? sampai 12. Jam 8 sampai jam 12. Untuk minggu itu tergantung. Oh iya, minggu sampai klinik nanti ada 2 tim dokter bedah kan kita. Ya, Jadi bisa saya, bisa ke dokter Lela. ya, Jadi untuk minggu sendiri gantian, jadwal, Dok. betul. Jadi kita adakan sampai klinik untuk kasus-kasus yang memang dibutuhkan pada saat hari libur. Oke. Dok, sekali lagi terima kasih, Dok, Terima atas kasih semua ya. informasinya. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat ya. Untuk IG Live hari ini kami tutup. Saya Dr. Hansel dan Dr. Dr. Taufik Taufik, undur ya. diri. Terima kasih.